D. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Dalam bidang politik, konsep dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha, di mana raja dianggap sebagai titisan dewa, diganti dengan konsep Islam Khalifah. Sebutan raja diganti menjadi sultan. Selain itu, saat meninggal, sangat sultan tidak didarmakan di dalam candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Seiring perkembangan Islam, banyak kosakata Arab disaraf dikonversi ke dalam bahasa Melayu. Sejarawan Jean Gelma Taylor bahkan menyatakan 15% kosakata bahasa Melayu merupakan adaptasi bahasa Arab. Sementara itu, pengaruh lainnya adalah dalam hal seni bangunan, seperti bangunan makam, masjid, dan keraton. Hal itu terlihat dari hal-hal berikut. 1. Atapnya, atap tumpang atau bertingkat yang jumlahnya selalu ganjil. 2. Posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berunda. 3. Ada serambi yang terdapat di depan atau di samping masjid. 4. Terdapat kolam atau parit di bagian depan atau samping masjid yang digunakan sebagai tempat untuk mencuci kaki. 5. Adanya pawestren, yaitu ruang khusus bagi perempuan yang terletak di sebelah kanan masjid untuk mengikuti salat berjamaah. 6. Memiliki danah berbentuk bujur sangkar. 7. Makam-makam kuno diletakkan di atas bukit, umumnya terbuat dari batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Di atas jirat terdapat bangunan rumah kecil yang disebut dengan cungkup atau kubba. 8. Bangunan keraton yang digunakan untuk keluarga sultan sebagai tempat tinggalnya. Biasanya didirikan di dekat alun-alun ibu kota dan menghadap ke utara. 1. Aksara. Aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab gundul. 2. Bidang sosial. Masyarakat zaman Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Dengan masuknya agama dan budaya Islam, sistem kasta tersebut perlahan-lahan menghilang. 3. Bidang pemerintahan. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan. Juga bahasa Arab yang berarti yang disembah atau dihormati. Nama raja Jawa yaitu Sultan Trenggana, Sultan Hadiwijoyo, Susuhunan Manunganegoro, Hamengkubuwana, dan Pakubuwana. 4. Bidang seni bangunan. Dalam hal seni bangunan juga tampak jelas terjadi akulturasi. Hal itu nyata, misalnya pada bangunan pemujaan. Proses akulturasi yang sama terlihat juga pada letak dan bentuk makam. Wujud akulturasi lain dalam hal ukiran bangunan makanan. Hiasan pada jirat atau baru kubur berupa susunan bingkai, meniru bingkai pada panel relief bangunan candi. Pada dinding rumah, malam, dan gapura terdapat corak dan hiasan yang mirip dengan corak dan hiasan pada Pura Ulu waktu di Bali dan Pura Sakenan Dhuwur di Tuban, Jawa Timur. 5. Bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam dilarang menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukis wujud Nabi Muhammad. Oleh karena itu, muncul berbagai ide kreatif dalam menciptakan karya seni rupa yang justru memperkaya corak dan estetika seni rupa di dunia Islam berupa gambar, dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi. 6. Bidang kesastraan. Budaya sastra memang dipengaruhi oleh sastra Islam yang berasal dari Persia. Misalnya dalam kisah Bayan Budiman, Amir Hamzah, dan cerita 1001 Malam. Namun pengaruh Hindu-Buddha dan Jawa juga masih nyata. 7. Bidang seni pertunjukan. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang disesuaikan dengan pola pertunjukan yang sudah ada, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menyebarkan agama Hindu. Contoh lain akulturasi dalam hal seni pertunjukan adalah seni tari. Seni tari berawal dari kebiasaan masa praaksara, yaitu dalam upacara religi. 8. Upacara. Akulturasi dalam hal upacara tampak pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Di Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Upacara yang populer sebagai hasil proses akulturasi adalah larung saji. 3. Sistem kalender. Penggunaan kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah. Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Kasa.